Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini Mimin akan lanjutin rangkuman novel Mauga Queen no Kotegegosa yang udah sampai volume 9 atau lanjutan animenya part 16. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian enjoy dengan pembahasan ini. Dan mari kita menuju ke prolognya dulu guys. Prolog untuk volume ini berjudul Reinkarnasi Dewa. Tepatnya 2000 tahun yang lalu setelah Anos mengalahkan Abernethy. Raja Iblis Anos sedang duduk di singgasana kastilnya. Tiba-tiba bulan penciptaan muncul di atas kastil itu, lalu Dewa Militia mulai turun ke dalam kastil. Dia bertanya pada Raja Iblis Anos, apakah kau menunggu? Anos bilang Militia pasti datang. Anos juga bilang kalau dirinya sedang jatuh cinta pada Abernethy atau Dewa Kehancuran. Keluar juga tuh kata-kata bucin dari Bang Jago guys. Tapi ya Militia hanya mengangguk, lalu dia menggunakan mata dewanya untuk melihat kedalaman kastil. Lalu menanyakannya pada Anos, apakah ini Abernethy? Dan Anos menggambar lingkaran sihir lalu memunculkan Venus Donor. Anos bilang kalau dirinya hanya merebut tatanan Abernethy. Lalu Militia bilang kalau itu memang keinginan Abernethy dari dulu. Itu sudah tertulis di surat yang dulu Anos sampaikan pada Militia. Ada di prolog volume 5 dulu guys. Militia lalu meminta Anos untuk menusuk Militia menggunakan Venus Donor. Anos sempat ragu-ragu karena bisa melukai Militia, tapi Militia bilang tidak apa-apa. Lalu Anos menusuk pedangnya tapi tidak ada luka sama sekali. Tiba-tiba partikel sihir yang membentuk kesadaran muncul di tempat itu. Kesadaran milik Abernethy dipisahkan dari tatanan dewanya oleh Militia. Dari dulu Dewa Militia sangat ingin saudaranya hidup dengan bebas tanpa terikat apapun. Militia juga pernah mengatakan itu pada Anos, dan di sini Anos akan menuruti keinginannya. Anos akan membuat Abernethy bereinkarnasi sebagai keturunan Anos, tapi untuk benar-benar membuat Abernethy bereinkarnasi tanpa terikat dengan dewa, Anos juga membutuhkan kekuatan Militia. Di sini Militia juga membuat janji dengan Anos, jika nanti Anos bisa bertemu dengan Abernethy dulu di reinkarnasinya, Anos harus memilikinya dan cintai dia. Walaupun nyatanya Anos bertemunya Misa dulu atau Militia. Militia juga menanyakan nama yang akan diberikan pada Abernethy nanti. Tapi Anos malah bingung. Lalu Militia memberikan nama Sasa untuk Abernethy nanti jika bereinkarnasi. Anos juga suka dengan nama itu. Setelah itu Anos bertanya pada Militia, apa yang akan kau lakukan ke depannya? Militia bilang kalau dirinya akan terus mengawasi dunia dan Anos di suatu tempat. Itulah prolog untuk volume ini guys. Militia emang baik banget ya guys. Dan mari kita lanjut ke cerita utamanya. Di volume 8 sebelumnya, perang yang disebabkan oleh Graham, Bomiras, dan Kasim sudah berakhir. Kerajaan Inzuel juga sudah diperbaiki. Mungkin sampai volume itu musuh terkuat Anos adalah Graham, karena Anos nggak di kondisi full powernya semenjak reinkarnasi sekarang. Misalnya saat Anos akan mengeluarkan sihir-sihir gilanya, dia sekarang harus berpikir dulu guys. Karena Anos takut nggak kekontrol malah merusak dunia seperti Aegilground Angdroa atau Nirvana Seven Step. Setiap kali Anos mengeluarkan sihir itu, Anos sedikit merasa lelah pada tubuhnya. Walaupun cuma lelah, tapi lelahnya Anos itu beda guys. Jika tubuh Anos merasa lelah, tubuhnya bisa mengeluarkan energi negatif yang tidak baik. Biasanya Misa Necron yang selalu membersihkan energi itu. Dan beberapa hari setelah perang, Anos sudah kembali ke rumahnya. Seperti biasa, Misa Necron selalu membangunkannya, lalu membantu Mama Anos menyiapkan sarapan. Anos pun keluar dari kamarnya dan bertanya di mana Sasa dan Archana. Misa Necron bilang kalau Archana pergi ke Gade Siola dan Sasa tidak mungkin bangun pagi-pagi sekali. Saat itu Anos sempat mendengar suara yang entah dari mana. Suara itu berdering di kepala Anos. Tapi Anos pikir dirinya hanya lelah karena pertarungan sebelumnya guys. Setelah Mama Anos menyiapkan sarapan, Mama Anos menyuruh untuk memanggil Sasa agar makan bersama. Anos dan Misa langsung menggunakan Gatom untuk membangunkannya. Tapi Sasa tidak ada di tempat tidurnya, yang ada malah botol sake yang berserakan. Sasa emang pemabuk berat guys. Dan ternyata Sasa ketiduran di lantai sambil memeluk botol sakenya. Oh ya, sebelumnya bintang Ariel ke-6 itu dibawa pulang oleh Sasa guys, karena pada saat itu Anos masih fokus menekan akar Graham. Anos mencoba membangunkan Sasa yang masih mabuk parah. Sasa pun terbangun dan langsung menatap Anos. Dengan sombongnya dia bilang kalau Anos adalah Raja Iblis milik Sasa. Sasa juga menantang Anos untuk saling menatap menggunakan mata iblis mereka.
Jika Anos menang, Sasa akan memberikan rambutnya, atau jika mau Anos juga bisa mendapatkan tubuhnya guys. Tapi jika Sasa yang menang, Sasa akan mendapatkan bibir Anos. Sama aja ya guys, mau menang kalah Anos tetap untung. Sasa bilang tidak ada yang bisa mengalahkan mata kehancuran Abernethy atau dirinya. Mereka pun saling menatap guys. Sasa selalu gitu kalau mabuk guys, sifatnya langsung berubah ke Abernethy dan sangat rusuh. Tapi saat mereka saling menatap satu sama lain, Anos menyembuhkan Sasa dari mabuknya agar kembali waras. Muka Sasa pun langsung memerah dan malah menangis sambil memegang pipi Anos. Sasa bilang kalau dirinya adalah Abernethy, ingatannya sebagai dewa Abernethy juga sedikit kembali. Sasa mengingat janji yang dulu Militia, Anos dan Sasa buat di prolog tadi guys. Tapi Anos masih sedikit bingung karena ingatan Anos tentang Abernethy belum kembali. Soalnya bintang Ariel ke-6 belum dibuka segelnya dan malah dimakan oleh Sasa pada saat Sasa sedang mabuk semalam. Makanya Sasa bermimpi tentang ingatan masa lalunya. Mimpi Sasa sama kayak prolog tadi guys. Tapi jika Sasa dalam keadaan sadar, dia malah susah untuk mengingatnya. Jadi Sasa mengambil botol sake dan meminumnya lagi sampai mabuk. Setelah itu Sasa meminta Anos dan Misa Necron untuk mengikutinya. Sasa akan tunjukkan bukti kalau dirinya adalah Abernethy. Mereka langsung menggunakan Gatom untuk pergi ke depan kastil Del Sogade. Saat ini Sasa sudah lebih paham tentang Del Sogade melebihi Anos guys. Sasa bahkan tahu kalau ada ruangan khusus Del Sogade yang Anos tidak tahu. Sasa menyentuh dinding Del Sogade dan langsung terbuka pintu masuk ke ruangan itu. Bukan ruangan yang istimewa juga sih guys. Itu cuma pembuktian dari Sasa kalau dia lebih memahami Del Sogade melebihi siapapun. Ya, soalnya sama aja kayak tubuh Sasa sendiri Del Sogade. Sasa bahkan bisa merasakan kalau di lantai 4 Del Sogade ada orang di dalamnya. Mereka pun menuju ke sana. Ternyata orang itu adalah Elanor dan Zeza. Sasa malah menginterogasi mereka berdua, padahal Elanor memang sering bermain di Del Sogade karena 10.000 Zeza ada di bawah Del Sogade guys. Pokoknya di sini Sasa rusuh banget. Tapi Anos membuatnya tenang dan mengajak mereka semua sarapan karena Mama Anos sudah menunggu mereka. Setelah sampai di rumah, Mama Anos bilang kalau ayah Anos sekarang mempunyai murid baru sebagai pembuat pedang di tokonya. Mama Anos meminta mereka untuk memanggilnya sekaligus murid barunya. Sasa dan Elanor sangat penasaran dengan murid ayah Anos. Mereka pun turun ke toko dengan mengintip-intip. Terlihat ayah Anos juga sangat bersemangat mengajarinya membuat pedang. Elanor dan Sasa sangat kaget karena murid yang magang di toko pedang ayah Anos adalah salah satu 4 raja jahat, Meo Aegis. Mereka berdua langsung menginterogasi Aegis, tapi Aegis malah dengan sopan kalau dia serius ingin belajar pada Gustav. Bahkan Meo Aegis terlihat sangat bahagia diajari oleh Gustav. Akhirnya setelah 2000 tahun Aegis bertemu gurunya kembali guys. Tapi Gustav hanya bingung dengan percakapan mereka. Sepertinya Anos sudah tahu kalau Gustav adalah reinkarnasi ayahnya dulu. Mereka pun sarapan bersama sambil berbincang-bincang. Meo Aegis juga menyindir Anos tentang makanan kesukaannya dari dulu tidak pernah berubah, yaitu geratin jamur. 2000 tahun lalu tanaman jamur sampai dibuat penelitian karena menjadi makanan favorit Raja Iblis. Setelah makan, Gustav dan Aegis kembali ke toko pedang. Tapi Anos masih duduk saja. Anos mendengar suara lagi di kepalanya, entah suara itu berasal dari mana. Suara itu seperti bertanya apakah Anos Voldigoth akan menjadi roda gigi dunia atau malah harus disingkirkan. Kira-kira seperti itu guys. Tapi hanya Anos yang mendengarnya. Anos juga merasakan sihir yang luar biasa besar dari asal suara itu. Tentu asal suaranya bukan dari dunia Militia. Di saat itu sihir Anos juga terus meningkat karena akarnya masih terus menghancurkan akar Graham. Mereka semua menyadari kekuatan Anos mulai di atas wajar dan bisa berefek pada sekitarnya. Lalu Misa Necron mengajak Anos ke kamar dan akan menstabilkan kekuatannya. Semakin hari mata penciptaan Misa Necron bertambah kuat, makanya dia sekarang bisa menstabilkan sihir Anos yang di luar kendali guys. Seperti saat dulu di Agaha pas Anos melepas keletihannya. Misa Necron mulai menggunakan kekuatan penciptaannya untuk mengurangi energi Anos yang terlalu kuat. Simpelnya Misa tuh bisa mengotak-ngatik sistem sihir di tubuh Anos guys. Tapi dia juga sangat hati-hati karena jika mendekati akar Anos Misa bisa dihancurkan. Rumit sebenarnya guys kalau digambarin. Hanya Misa Necron sih yang bisa melakukan itu, mungkin karena sumbernya adalah Dewa Militia. Di saat itu Sasa juga masuk ke kamar Anos dan bilang kalau dia bisa menghancurkan energi negatif Anos yang berlebihan. Semenjak mendapat sedikit ingatannya, mata kehancuran Sasa memang meningkat.
Dia pun langsung menggunakannya dan dengan mudah bisa menyingkirkan energi itu. Itu cuma energi yang meluap dari tubuh Anos guys, bukan sihir kedalaman Anos. Saat itu ingatan Aberneyu Sasa juga mulai bangkit sedikit lagi dan Sasa menyalurkannya pada mereka. Kita melihat ke masa lalu lagi, tepatnya saat pasukan iblis bertempur melawan dewa kehancuran Aberneyu. Saat itu matahari kehancuran sedang mengambang di atas langit di Lahaide. Matahari kehancuran sedang melakukan tugasnya untuk menjalankan tatanan kehancuran bagi dunia. Di sisi lain, pasukan iblis yang dipimpin Anos Foldigoth juga siap bertempur. Pasukan itu dikomandoi oleh penyihir bernama Faris Noir. Faris Noir adalah penyihir kreativitas yang lumayan kuat. Dia juga sudah menciptakan kastil besar seperti perahu yang bisa terbang. Bertahun-tahun Faris Noir menciptakan kapal besar itu. Bahkan kapal itu bisa menampung semua pasukan iblis yang sangat banyak dan juga sudah dilengkapi dengan senjata sihir yang kuat. Kapal terbang itu bernama Zeritha Venus yang ukurannya tidak main-main guys. Sementara jauh di atas langit juga terbuka gerbang yang sangat besar. Segudang malaikat muncul dari sana. Para malaikat itu dipimpin langsung oleh dewa yang melindungi tatanan X-Diravan. Terjadilah peperangan besar antara pasukan iblis melawan para malaikat dan dewa. Saat itu dunia ditutupi dengan kegelapan karena perang itu. Ditambah matahari kehancuran yang terus menyinari dunia dengan kegelapannya dan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Kapal Zeritha Venus sudah dimodifikasi dengan 100 gerbang yang bisa menembakkan geogres sekaligus ke arah malaikat. Malaikat juga menembaki kapal itu dengan kekuatannya. Zeritha Venus beberapa kali terkena serangan dewa X-Diravan yang sangat kuat. Tapi Faris Noir juga sudah menyiapkan para penyihir di dalam kapal yang siap memperbaiki kapan saja. Zeritha Venus terus menuju ke atas dan menerjang barisan malaikat untuk mendekati matahari kehancuran. Pasukan iblis yang kuat-kuat juga bersamaan melawan para malaikat, tapi serangan X-Diravan terlalu kuat dan terus merusak kapal. Faris Noir juga ikut menghadapinya. Semakin kapal mendekati matahari kehancuran, semakin dihancurkan pula kapal itu oleh kekuatannya. Saat itu Faris Noir dan para pasukan iblis sudah mulai kewalahan menahan serangan malaikat. Sementara Raja Iblis mereka masih duduk di dalam kapal itu dengan tangan kanannya, Sinreglia. Anos mulai menawari bantuan pada mereka. Tapi Faris dan para iblis bilang belum saatnya Raja Iblis keluar. Mereka akan mengantarnya sampai mendekati matahari kehancuran. Tapi tetap saja kehancuran yang dipancarkan dari Dewa Aberneyu terlalu kuat. Bahkan X-Diravan dan para malaikat juga tidak berani mendekati matahari kehancuran. Lalu Anos pun keluar dengan Sin. Anos bilang sudah cukup sampai di sini, sisanya biar dia yang mengatasinya. Mereka semua sedikit menjauh dari Dewa Aberneyu, sedangkan Anos dan Sin terbang menuju matahari kehancuran. Lalu X-Diravan dan para malaikat langsung membuat penghalang yang berlapis-lapis. Saat itulah Anos menggunakan sihir Adena untuk mengubah Sin ke wujud sejatinya, yaitu pedang penghakiman dewa Sin Satsuki-ken. Sekali tebasannya bisa merobek penghalang dewa yang berlapis-lapis. Tapi X-Diravan dan para malaikat juga menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Anos bersamaan. Dan dengan tebasannya Anos bisa membelah semua serangan itu. Akar muasal Sin adalah pedang penghakiman dewa, jadi awalnya Sin bukanlah iblis, melainkan sebuah pedang yang dulu sering digunakan dewa untuk penghakiman di alam dewa guys. Tapi karena dulu pedang itu sudah tidak lagi digunakan, akhirnya turun ke dunia Militia dan menjelma menjadi iblis. Lalu menamai dirinya sebagai Senken yang hanya tahu bertarung dan terus bertarung untuk mencari musuh yang kuat. Sampai akhirnya dia ketemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan, yaitu Anos. Barulah Anos menamainya dengan Sinreglia. Sebelum ketemu Anos, Sin tidak tahu apapun, yang dia tahu hanya bertarung dan tidak punya tujuan. Kira-kira seperti itu masa lalu Sin guys. Mimin agak lupa, soalnya dulu diceritainnya di volume 4. Sampai saat ini 4 raja jahat masih memanggil Sin dengan nama lamanya, yaitu Senken. Lanjut ke pertarungannya. Matahari kehancuran semakin kuat memancarkan kehancurannya, tapi pedang Sin Satsuki-ken adalah counter bagi para dewa. Mau bagaimanapun, Aberneyu adalah dewa. Anos terus maju mendekati Aberneyu dengan menggunakan pedangnya untuk menerobos tatanannya. Hingga akhirnya Anos sangat dekat dengan matahari itu. Lalu Anos mengeluarkan kekuatan dari pedang itu sepenuhnya yang mempunyai tebasan bernama Gordra Egoronia. Matahari kehancuran yang konon tidak bisa didekati apalagi dilukai terbelah terkena tebasan itu sampai terlihat intinya.
Setelah itu, Shin dikembalikan semula, lalu Anos memasuki inti itu. Inti itulah yang mempunyai semua urutan kehancuran di dunia. Anos harus melapisi tubuhnya dengan sihir yang sangat kuat agar bisa masuk ke intinya. Di dalam inti itu, Anos melihat ada seorang wanita yang terus menangis. Anos pun mendekatinya dan mengangkat wajahnya, lalu menatap mata kehancurannya. Wanita itu bertanya pada Anos, kenapa kau tidak hancur oleh kekuatanku? Dan untuk apa dirinya melakukan itu? Anos bilang kau tidak usah khawatir untuk menatapku, karena Raja Iblis tidak akan hancur. Anos ingin menjadikan Dilhaide tempat yang damai, jauh dari perang, makanya Anos perlu menghentikan urutan kehancuran, yaitu Dewa Kehancuran. Karena jika Dewa Kehancuran masih ada, dunia yang sudah damai akan selalu dihancurkan oleh tatanannya. Wanita itu pun akhirnya berdiri, dia memiliki rambut emas yang panjang. Ya, mirip Sasa lah kira-kira. Lalu Anos bertanya siapa namanya. Dan kenapa dia menangis? Dewa itu menjawab Abernethy yang memiliki urutan kehancuran. Cuma sampai situ ingatan Sasa berlangsung guys. Kembali ke masa kini di mana Sasa masih mabuk berat. Mereka semua sudah melihat ingatan itu. Tapi tetap saja Anos juga tidak mengingat kelanjutannya. Lalu Sasa meminum sake lagi sampai benar-benar mabuk karena bisa jadi ingatannya semakin jelas jika dia mabuk. Tiba-tiba Sasa pengen keluyuran di luar, mereka pun menurutinya. Sasa juga ingin bertemu Ibu Roh Agung Reno, mereka juga menurutinya. Sasa mempunyai firasat kalau di sana dia bisa mengingatnya, atau mungkin saja ada roh yang bisa mengembalikan ingatan seseorang. Karena roh emang unik-unik kekuatannya. Kenapa ingatan tadi nggak tanya langsung aja ya guys sama Shin? Mereka semua menuju hutan yang ada di sebelah Midhast. Disitulah sekarang Reno dan Shin membuat rumah pohon untuk tinggal. Tentu saja dengan misalnya Rey juga. Batas antara hutan Ardain dan dunia juga sekarang ada di tempat itu. Di depan rumah terlihat ada dua pasangan yang lagi ngebucin, Rey dan Misa. Misa bilang kalau ayahnya sedang ada urusan dan ibunya di dalam Ardain. Di hari itu Rey juga berniat meminta restu pada Shin dan Reno. Jadi Sasa mempersilahkan mereka dulu untuk bertemu Reno. Tapi sebenarnya dalam hati Sasa cuma pengen ngintip bagaimana mereka berdua meminta restu guys. Lalu Misa membawa Rey masuk ke dalam Ardain, sementara Sasa dan yang lain menunggu di depan rumah, katanya. Tapi tak lama kemudian mereka langsung membuntuti Rey dan Misa. Mereka melihat Rey dan Misa terlihat sangat gugup di depan Reno. Tapi Reno menyapa Rey karena sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Dulu Kanon dan Reno sering bersama-sama menghadapi Anos atau Shin. Mereka terus mengobrol hingga akhirnya ayah mertua sudah kembali. Sudah pasti Rey dan Misa langsung panik, tapi Shin kalau di depan Reno sedikit lembut guys. Shin bahkan mau membuatkan teh untuk Rey, tapi tatapannya tetap mengintimidasi. Sasa dan yang lain juga ikut tegang walaupun hanya mengintip. Shin menyuruh Rey untuk meminum tehnya dan mengatakan rasanya. Nih bapak nggak pernah bikin teh sebenarnya guys. Dia sengaja membuat Rey semakin gugup agar tidak berani meminta restu pada Reno. Soalnya kalau Rey izin sama Reno pasti Reno menyetujui dan Shin pasti nurut sama Reno. Shin itu terlalu sayang sama putrinya, jadi bagi Shin Rey masih belum cukup kuat untuk melindungi Misa. Bahkan saat Misa mencoba mencairkan suasana, Shin menggunakan pedang predatornya untuk menghilangkan suara Misa agar tidak ada yang mendengar. Tapi dengan sangat cepat hingga tidak ada yang melihat. Konyol emang nih bapak. Tapi akhirnya Rey memberanikan diri untuk meminta restu pada mereka. Rey ingin bertunangan dengan Misa. Walaupun Shin memotong kata-katanya dengan mengatakan kalau ada semacam tradisi iblis jika meminta restu. Calon menantu harus bisa mengalahkan sang mertua dan jika calon menantu kalah dia tidak dapat restu. Rey dengan terpaksa harus menuruti syarat Shin di sini guys. Mereka pun akan melakukan pertarungan pedang di Ardain. Tapi saat Shin terlihat sangat serius, Reno menggunakan roh air Linon untuk menyapu Shin. Kelar udah tangan kanan Raja Iblis kalau Reno udah ngambek. Jadi acara meminta restu Rey dan Misa batal. Tapi Rey tetap ngebucin saat Reno dan Shin udah pergi. Rey berciuman dengan Misa dan Sasa melihatnya, lalu ingatan Sasa tentang Abernethy mulai kembali sedikit lagi karena melihat kebucinan Rey. Ingatan Sasa langsung meluap dan semua orang di sana melihatnya. Ini adalah lanjutan ingatan tadi guys. Saat itu Anos sudah berada di inti matahari kehancuran dan sudah tahu nama dewa itu yaitu Abernethy. Abernethy juga menanyakan nama Raja Iblis dan Anos memberitahunya.
Tiba-tiba Abernethy tertawa dengan sangat senang. Dewa Abernethy sudah sangat lama menunggu ada orang yang bisa melawan kekuatannya dan tidak hancur saat mendekatinya. Karena gara-gara tatanannya tidak pernah ada orang yang berani mendekatinya. Jadi dia sangat senang bisa berbicara dan menatap langsung Raja Iblis. Abernethy juga menceritakan kalau semua hal di dunia ini bisa dihancurkan dengan sangat mudah, tidak terkecuali. Tapi hari itu dia sangat senang. Tapi Anos bilang kalau Anos membencinya. Abernethy malah semakin senang. Abernethy bilang tidak mengerti apa itu rasa benci ataupun rasa bahagia. Dia tidak percaya dengan itu semua. Karena dia biasa menghancurkan segalanya, bahkan cinta sekalipun. Lalu Anos bertanya pada Abernethy, kenapa saudara Militia seperti ini? Menurut Anos, Dewa Abernethy sangat sombong dan sangat berbeda dengan Dewa Militia. Dan Anos juga bilang kenapa Abernethy masih punya air mata. Tapi Abernethy malah bertanya balik pada Anos, menurutnya kenapa? Lalu Anos menjawab kalau Dewa Abernethy menangisi dunia yang selalu dihancurkannya. Tapi Abernethy malah semakin tertawa mendengar pendapat Anos. Lalu tiba-tiba Abernethy bertanya pada Anos, apakah Anos mengerti cinta? Kalau iya, Abernethy ingin Anos menunjukkannya. Tapi jika Anos bisa menghancurkan Abernethy, Abernethy juga sangat bahagia karena dia sudah sangat bosan terus menghancurkan dunia. Abernethy pun hanya diam dan mempersilahkan Anos untuk menghancurkannya. Tapi Anos bilang dia tidak berniat menghancurkan Abernethy, melainkan merebut tatanannya. Bagi Abernethy itu tidak masuk akal. Karena tidak mungkin seorang dewa bisa lepas dari tatanannya. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa menampung urutan kehancuran. Tapi bagi Anos aturan seperti itu tidak berlaku baginya. Sejak awal Anos sudah dicap sebagai ketidaktepatan bagi dunia. Anos akan membuktikannya pada dewa kehancuran. Lalu Anos mengumpulkan semua sihir yang tersisa miliknya dan menyelimuti semua kekuatan kehancuran. Setelah itu Anos mencium bibir Abernethy dan merebut semua tatanannya. Ciuman itu terjadi cukup lama, akar dan tubuh Anos juga sempat terluka karena terus menekan urutan kehancuran. Tapi akar kehancuran milik Anos lebih kuat dari tatanan kehancuran milik Abernethy. Sampai akhirnya matahari kehancuran menghilang sepenuhnya. Abernethy terlihat sangat bahagia dan jatuh cinta pada Raja Iblis. Tapi tetap saja itu masih tidak masuk akal baginya. Dan cuma sampai situ ingatan Sasa kali ini guys. Untuk kelanjutannya tunggu video Mimin berikutnya. Kalian udah tahu jawaban dari postingan Mimin kemarin. Jawabannya adalah Shin Reglia yang menjadi pedang itu sendiri. Tapi gue bener kan kalau kalian udah pernah lihat di animenya walaupun dalam wujud Shin. Banyak dari kalian pada jawabnya ranting pohon kan anjir. Gue udah serius banget ngetiknya dijawabnya ranting pohon. Tapi kalau pedang yang dari ayah Anos di animenya emang selalu disimpan sama Anos guys. Kalau kalian nanya lebih kuat mana Venus Donor atau Shin Satsuki Ken? Dari segi damage jelas Venus Donor, tapi Shin adalah counter murni dari kekuatan dewa guys. Kalau buat ngelawan iblis jelas kurang efektif. Oke, segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang dari pembahasan ini kalian bisa nambahin di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.